Karena kalau masih di bawah masih bisa dipukul. Kenapa? Karena itu penting. Dan pukulnya nggak boleh sembarangan, nggak boleh karena emosi, nggak boleh karena marah. Tuhan kasihnya di pantat sini kan lebih tebal ini. Jadi itu hanya itu yang boleh dipukul. Di luar itu jangan. Nah kita boleh kasih peringatan. Nah termasuk tadi Pak Pastor Somi menyinggung bahwa memang saya di gereja dulu waktu pasangan muda-muda anaknya masih kecil-kecil. Saya punya anak 3 dan kami pelayanan. Kami bawa 3-tiganya anak dan saya sudah pesan dari rumah. Kalau kebaktian kamu gak boleh jalan-jalan. Nah anak itu disiplin atau tidak tergantung kita. Jadi kalau waktu-waktunya kebaktian kamu duduk. Bareng sama kita. Kalau perlu kita bawain mainan dari rumah, bawain sedikit makanan gak apa-apa. Tapi gak boleh berantakan. Jadi dia duduk sampai akhir di situ. Nah kecuali kalau sekarang sudah mendingan, sekarang ada kelas anak-anak. Jadi waktu firman Tuhan, dia bisa keluar dengan anak-anak main. Tapi waktu pujian bareng, supaya anak bisa melihat, oh beribadah dengan orang tua tuh gimana. Betul. Waktunya pujian tuh bagaimana. Nah waktu firman Tuhan mungkin karena cukup lama mereka juga kesel. Nah bukan gak ngerti cerita, itu bisa dibawa keluar gak apa-apa. Tapi waktu dulu anak-anak saya, firman Tuhan saya suruh diam juga. Kasih kertas, kasih pensil, tulis segala macam. Nah begitu dia lari keluar saya panggil tarik. Nah ada orang-orang bilang lucu ya saya langsung marahin lucu. Apanya yang lucu, orang tuanya bego itu saya bilang. Kalau anak jalan-jalan itu orang tuanya yang gak benar. Jadi di dalam ibadah dia harus tahu kapan mesti ibadah. Dia mesti ikut ibadah. Dan kalau anak terlambat nyusu cuma hanya sekitar setengah jam itu gak akan mati dia. Betul. Nah kita harus disiplinkan. Ini waktu ibadah. Tahan. Itu kita perlu ajar. Nah, yang bisa menentukan ini suami. Kalau istri kadang-kadang kasihan. Nanti dia begini, nanti dia gini. Suami mau kasih tahu, waktu ibadah anak ikut. Nah, kalau saya agak keras kalau di kebaktian saya agak keras. Saya tegur langsung kalau orang begitu. Kasih tahu anakmu mesti dididik. Di mana dia berada, dia mesti menyesuaikan. Kalau lagi ibadah. Seminggu cuma sekali, kalau dia terlambat setengah jam nggak akan mati loh. Dan gak akan merusak kebiasaan dia. Dan justru dia bisa belajar menghargai bagaimana di rumah Tuhan itu mesti bagaimana. Dan gak boleh lari-lari sembarangan. Nah kadang-kadang juga minta perjamuan kudus, dia minum seenaknya. Kita gak boleh, kakak kasih izin. Supaya dia bisa menghargai bahwa ini perjamuan suci, bukan mainan. Supaya nanti waktu dia besar dia tahu, oh ini perjamuan kudus. Ini sakral, ini disucikan. Nah ini beberapa hal, seringkali orang Indonesia punya kelemahan tuh, sekarang banyak mau meniru kasih, tapi disiplinnya enggak. Nah Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih tapi juga disiplin. Kalau memang mesti dihukum oleh Tuhan. Itu sebabnya Yesus mati di atas kayu salib, itu disiplinnya Tuhan. Karena tanpa disiplin Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, kita gak akan ditebus dari dosa. Nah itu yang saya setuju sekali dengan prinsip ini, bahwa pria ini harus menentukan. Jadi kita sebagai ayah, sebagai para pria, itu yang menentukan disiplin. Ibu biasanya kurang disiplin biasanya. Betul. Ibu tuh lebih banyak kasihnya. Ya kemarin saya lihat Eva saya nganter, anaknya ditusuk ambil darah. Yang nangis bukan anaknya, mamanya nangis juga. Kasihan katanya. Nah kenapa? Karena memang wanita itu pakai perasaan. Ya memang itu udah umum. Tapi pria dikasih logika oleh Tuhan untuk ngatur. Jadi saya sangat setuju sekali dengan yang Pastor Somi bilang. Karena apa? Orang bisa gak disiplin itu kenapa? Karena mapan. Di Amerika ini mapan. Cukup. Contoh makan aja. Saya bersyukur orang tua saya dulu ngajar makan itu mesti habis di piring. Gak boleh gak habis. Nah bagaimana supaya habis? Tentu ngambilnya gak boleh banyak-banyak. Lebih baik ambil sedikit nanti tambah lagi daripada ngambil banyak. Nah sedangkan di budaya negara kaya semua berlimpah-limpah kok. Buruk selesai buang. Apalagi budaya Amerika sekarang semua buang. Kalau kita enggak. Saya masih ingat tuh dididik makan itu mesti duduk di tempat sampai habis. Makanya sampai hari ini saya kalau makan apa enggak enak pun dipaksain habis. Dan saya makan happy end, daging belakangan. Masih duluan habis, nah nanti baru terakhir makan happy end gitu ya. Nah itu karena dulu pola hidup kita, saya setuju yang Pak Tommy bilang, karena kita di Indonesia dulu menderita.
Nah lalu waktu kita sekarang punya uang, anak kita makan, udahlah buang aja nggak apa-apa gitu. Karena kita mengasihani diri. Sebetulnya kita nggak mendisiplin dia. Harusnya didisiplin anak-anak ini supaya nggak boleh sedikit-sedikit buang. Nah, budaya Amerika yang mesti dipelajari, yang mesti hati-hati, jangan sampai terbawa itu. Di sini semua main buang. Kita dilatih untuk buang segala sesuatu. Tapi kita mesti ajar mereka untuk lebih hemat, lebih disiplin. Nggak ada ruginya kalau kita melatih seperti itu. Nah ini mungkin ada budaya timur yang bagus yang kita perlu pertahankan, tapi juga ada budaya barat yang kita perlu ambil yang bagusnya. Jadi kita ini beruntung, kita dapat dua kebudayaan, barat dan timur yang kita jadikan satu. Ya itu mungkin, jadi saya setuju sekali dengan keseimbangan antara kasih dan disiplin. Ini mumpung banyak keluarga muda di sini. Kadangkala juga kita ini perlu ya, nanti kalau kita mungkin sudah mulai punya anak begitu ya, udah besar. Kadangkala bagi saya sengaja kadangkala saya rotate ban, misalnya ban mobil. Saya sengaja, saya nggak rotate pada waktu saya ganti oli, padahal kadangkala free. Gitu. Saya sengaja di rumah, justru saya mengajak anak-anak saya, paling tidak nanti kalau mobil bocor, dia bisa ganti ban sendiri. Kadangkala kalau saya lupa, maksud saya tanpa ini mengajarkan kepada anak ini akan lewat tanpa belajar. Misalnya cuci mobil, saya bisa bayar cuci mobil, kadangkala kupon juga murah kalau pakai kupon. Tetapi sengaja saya cuci mobil sendiri, supaya apa? Bisa ngajak anak, misalnya seperti tadi pagi, saya ngajak Kenny, ayo cuci mobil bareng-bareng. Demikian. Nah, di sini saya mengajarkan pada dia untuk belajar tanggung jawab nanti kalau sudah punya mobil, ya, untuk mengajarkan untuk bisa melakukan hal-hal ya, yang mana dia bisa lakukan sendiri, gitu. Saya kira tadi kita menyinggung masalah budaya, ya ini penting untuk kita ini apa yang kita bisa turunkan kepada anak-anak ya. Begitu. Karena memang peranan ayah saya sangat setuju sekali. Ya, entah terutama kita sebagai ayah, kita banyak bisa turunkan peranan laki-laki. Tapi sebenarnya ya perempuan pun mereka juga melihat kita sebagai ayah, bagaimana kita bertindak sebagai ayah juga. Gitu. Untuk bagaimana mereka akan melihat akan pasangan hidup yang mereka akan pilih. Nah, ini memang sesuatu hal yang penting ya, peranan kita sebagai laki-laki ya, maka itu apa yang kita pelajarin, kriteria yang mungkin hanya 4 ya, meskipun masih banyak yang kita bisa pelajarin lagi, tapi menurut saya ya kriteria ini cukup valid dan penting untuk kita benar-benar bisa pelajarin ya. Dan himbauan saya ya, mulai kita belajar ambil tanggung jawab, meskipun kira-kira nggak tersedia pun ambil apa aja yang bisa kita bisa lakukan lah ya untuk training kita gitu. Sebetulnya ya, gereja di sini bagus sekali dengan banyaknya aktivitas yang diberikan pada saudara, misalnya bersihkan meja di belakang setelah makan, atau food sale, atau nanti mungkin ada ini yang akan spring break ini akan berangkat. Sekali-sekali boleh pergi bersama-sama supaya kita bisa belajar bagaimana hidup bersama itu. Nah di situ bisa kelihatan siapa yang berperan sebagai ayah dan tidak, itu kelihatan di situ. Dan kadang-kadang juga kita perlu ajak anak kita bukan cuma hanya ke tempat yang nyaman, yang enak. Kalau perlu juga sekali-sekali kita ajak mereka untuk kayak semacam summer mission gitu, yang mission ke daerah. Ketika di sana suatu serba nggak enak, serba nggak cukup, serba nggak nyaman,